Selamat datang di Ruang Rahasia. Di sini kita bukan hanya mendengar cerita, kita mencoba membuka tirai dunia yang tak terlihat. Kalau kamu merasa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat, maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Sejarah memang ditulis oleh para pemenang, tapi di antara lembaran-lembaran yang diakui resmi itu, ada nama-nama yang seolah dihapus, dikaburkan, bahkan disembunyikan. Salah satunya adalah Raden Ayu Tan Peng Nio. Ia bukan hanya seorang perempuan berdarah Tionghoa, namun ia pun adalah bayangan, seorang pelarian, penyamar, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Konon, darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah pemberontak. Putri dari Tan Wan She, jenderal yang menantang langsung kekuasaan Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Sebuah tindakan nekat yang seolah dimotivasi bukan hanya oleh ambisi, tetapi oleh bisikan yang tak semua orang bisa dengar. Setelah kudeta itu gagal, Tan Wan Shi menitipkan putrinya kepada sahabat lamanya, yaitu Lia Benggo, seorang ahli bela diri yang kesehariannya membuat peti mati. Pekerjaan yang bukan hanya soal kayu dan paku, tetapi juga tentang roh, arwah, dan pengantar ke alam berikutnya. Mereka melarikan diri menyeberangi lautan hingga tiba di tanah yang kelak bernama Batavia. Namun, kedamaian hanyalah ilusi. Tahun 1740, Batavia merah oleh darah. Sebuah tragedi besar yang konon hingga kini arwah para korban masih gentayangan di sudut-sudut kota tua. Tan Peng Nio dan Lia Benggo kembali melarikan diri. Namun kabarnya bukan hanya mereka yang berlari. Mereka membawa sesuatu, yakni sebuah pusaka atau mungkin kutukan. Perjalanan mereka berakhir di Kuto Winangun, Kebumen, sebuah desa yang tenang tapi punya reputasi sebagai tempat para empu dan pertapa. Di sanalah Tan Peng Nio bertemu dengan Kiai Honggo Yudo, seorang empu senjata yang konon bisa meracik keris yang bisa bicara dalam mimpi. Dari titik ini, hidupnya berubah. Ia tak lagi hanya bersembunyi, ia bertarung, menyamar sebagai pria, menjadi prajurit, dan bergerak di dalam bayang-bayang pasukan KRT Kolopaking II. Anehnya, tidak ada catatan resmi tentang prajurit bernama Tan, hanya cerita lisan tentang seorang prajurit asing yang tak pernah terluka meski berada di garis depan, yang tubuhnya tetap kuat bahkan setelah bertahun-tahun berperang, dan di setiap malam selalu berbicara sendiri di bawah bulan purnama. Siapakah itu Tan Peng Nio? Perang akhirnya berakhir di tahun 1755 lewat perjanjian Gianti, dan dari darah ia menemukan cinta. Menikah dengan KRT Kolopaking III, namun kabarnya pernikahan mereka diwarnai ritual khusus perpaduan antara ilmu Jawa dan kepercayaan leluhur Tionghoa yang hanya dilakukan saat dua darah kuat bersatu. Karena kalau tidak, sesuatu dari masa lalu akan bangkit. Ia menetap di Kuto Winangun meninggalkan dua keturunan, yakni KRT Endang Kertawangsa dan R.A. Mulat Ningrum. Tapi yang paling menarik adalah akhir hidupnya. Ia dimakamkan di Jatimulyo, Kebumen. Makamnya unik, tidak seperti makam bangsawan Jawa lainnya. Bangunannya berarsitektur Tionghoa, menghadap arah mata angin tertentu, dan konon di setiap malam satu suro, aroma dupa menyebar dari makam itu meski tak ada yang berziarah. Dan mereka yang mendekat kadang mendengar suara langkah kaki atau bisikan dalam bahasa asing yang sudah punah. Siapa sebenarnya Raden Ayu Tan Peng Nio? Pejuangkah, pemberontakkah, atau penjaga rahasia dari dunia yang tak kasat mata?